Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yohan Labs. Jadi kali ini saya lagi dapat kasus Huawei P30 Pro dengan kasus terkunci akun Google, teman-teman, atau terkunci FRP ya, FRP lock. Jadi ini adalah kirim unit dari rekan saya di Sidoarjo. Awalnya unit ini itu Docomo, dia ingin rebrand ke global ya. Cuman setelah saya rebrand, teman-teman, di sini malah terkunci akun Google. Nah, ini dia. Ini klik gunakan akun Google saya dan bisa dilihat, teman-teman, terkunci akun Google. Harus verifikasi akun Google yang sebelumnya nempel di HP-nya ya, teman-teman. Untuk Huawei P30 Pro ini, teman-teman, dia berchipset Kirin atau HiSilicon 980 ya. Jadi untuk versi baru dia di atas patch 2000, di atas patch tahun 2020 Februari itu dia sudah terkunci test pointnya, teman-teman. Jadi test pointnya harus memakai kabel yang dimodif atau biasa disebut kabel harmoni, Huawei Harmony kabel. Di sini kita masukkan passboot dulu, teman-teman, karena saya mau cek buildnya dan versinya ya, teman-teman. Cara masuk passbootnya gampang, teman-teman. Teman-teman cukup posisi mati, tekan volume bawah, ditahan volume bawah, lanjut dicolok ke PC ya. Nah, kita lanjut ke tampilan PC. Di sini sudah masuk mode passboot ya, teman-teman. Di sini kita coba cek buildnya dulu supaya kita tahu versi MUI-nya ya, teman-teman. Sebenarnya sih saya udah tahu, cuman ini buat teman-teman yang belum tahu cara cek build di Huawei ya, biar nggak salah ngerjain dan bisa juga tahu tipe lebih detailnya. Di sini kita buka aja minimal ADB. Di sini kita ketikkan passboot devices. Bisa dilihat sudah terkoneksi, koneksi passbootnya ya sudah terdeteksi. Sini passboot OM get build number, get produk model untuk tahu tipenya ya. Di sini tipenya POG L29. Jadi POG L29 itu adalah kode name dari Huawei P30 Pro ya. Sini kita cek buildnya ya. Passboot OM get build number. Di sini bisa dilihat ya, teman-teman, udah MUI 11. Dan di sini teman-teman, buildnya adalah build terbaru ya. Jadi MUI 11 versi terbaru harus menggunakan kabel harmoni atau kabel modif ya, teman-teman. Untuk cara modifnya, teman-teman bisa dilihat di YouTube sudah banyak, atau di Google juga. Cukup menggunakan resistor 10K ya. Ini kebetulan belum saya bongkar ya, dan saya pasang lagi. Ini dia, teman-teman, penampakan kabel Harmony OS walaupun butut dan gadget ya, teman-teman. Di sini saya modif sendiri dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan normal. Mungkin nanti akan saya modif lagi yang lebih baru, yang lebih bagus, karena di sini yang saya sudah dekil gadget dan out-outan ya, teman-teman. Tuh bisa dilihat itu ada resistor 10K nya ya, teman-teman, dikonekin ke kabel warna merah dan warna hijau. Nah, di sini HP-nya sudah saya bongkar ya, teman-teman. Jadi untuk titik test point Huawei P30 Pro ini sebenarnya banyak ya di Google, teman-teman. Cuman ini dibuka dulu soketnya, dan di sini, teman-teman, letak titik test pointnya.
Coba saya zoom. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi untuk Huawei ini titik test pointnya cukup satu ya teman-teman. Jadi dikonekin ke ground. Beda dengan Xiaomi dan tipe-tipe lainnya ya. Groundnya bisa tempelin di kaleng atau teman-teman. Atau bisa juga ditempelin ke badan teman-teman yang badannya terbuat dari besi. Bisa ya teman-teman. Oh ya, doakan teman-teman, saya lagi bikin setup ruangan ya. Di sini belum jadi. Di sini saya udah baru ganti casing PC aja yang lebih agak imut-imut gitu, karena saya pengen temanya estetik imut gitu. Oke teman-teman, lanjut aja kita tes point. Oh ya, tes point wajib ya teman-teman menggunakan baterai di tipe Huawei ini. Jangan lupa teman-teman sediakan kopi dan rokok. Sini saya disponsori oleh Marlboro Bolong alias Marlong ya teman-teman. Nah ini teman-teman, langsung aja kita tes point. Oh ya, kalau tidak terdeteksi teman-teman, itu karena teman-teman pakai kabel biasa ya di build terbaru ini. Terus pakai kabel biasa, dia test point tidak akan terdeteksi ya teman-teman, karena sudah di patch atau sudah ditutup oleh pihak Huawei-nya. Sini kita test point, kita lihat teman-teman. Nah di sini. Oh belum terdeteksi ya. Emang titik test point tipe ini agak kecil ya teman-teman, dan mata saya juga udah agak buram jadi kurang bisa ngelihat. Di sini sudah terdeteksi teman-teman, bisa dilihat USB share. Jika teman-teman belum terinstall drivernya, ini akan terdeteksi USB share. Sini kita install aja drivernya ya. Jadi untuk driver Huawei ini teman-teman bisa install aja Hisuit, di web Huawei-nya ada, atau bisa ngambil dari instalan Chimera Tools. Untuk drivernya nanti dicentang aja Huawei driver, terus install, otomatis sudah terinstall ya. Nah jika sudah terinstall drivernya, maka akan detect Huawei USB COM 1.0 ya teman-teman. Sini aku menggunakan Sigma Key teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum punya Sigma Key, bisa menggunakan tools apapun yang support, seperti Unlock Tool, seperti MRT juga support, Octoplus juga support. Banyak sih untuk HiC 980 ini ya teman-teman. Karena di sini saya ada Sigma, ya udah saya pakai Sigma aja. Untuk bot, pilih aja bot berapa aja asal isi 980 ya. Sini kita langsung klik remove FRP teman-teman. Nah jadi teman-teman, untuk Huawei ini apapun prosesnya, apapun pekerjaannya seperti Huawei ID atau FRP, sebenarnya dia akan meload dulu ke mode fastboot ya.
Jadi passboot temporary gitu, passboot sementara yang posisinya sudah terunlock. Apapun tasknya atau fungsinya, tetap dia akan masuk passboot dulu ya. Dan layar passbootnya gelap ya teman-teman, karena ini adalah passboot sementara atau temporary passboot. Nah, untuk patch terbaru dengan menggunakan kabel modif ini teman-teman, ada sedikit trik ketika sudah ada notifikasi. Jadi dia cukup cabut USB dari PC. Nah, langsung colok lagi ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini sudah terdeteksi passboot sementaranya atau passboot temporary-nya. Lanjut, dia akan mengeksekusi sendiri teman-teman. Kalau untuk build lama yang masih support dengan test point pakai kabel biasa atau patch lama, jadi teman-teman gak usah cabut colok itu ya teman-teman, karena setiap task dia akan langsung masuk ke passboot ya. Karena ini versi terbaru, jadi harus ada sedikit triknya supaya terbaca dengan sempurna. Situ tadi prosesnya sudah selesai ya teman-teman. Di sini kita langsung aja reboot aja passboot, reboot. Oh salah teman-teman, kayaknya kita buka minimal ADB. Tadi sepertinya CMD biasa. Passboot reboot. Nah, di sini posisi sudah reboot ya, atau reboot otomatis. Sebenarnya teman-teman bisa juga menyalakan secara otomatis, sama aja. Sini kita pasang lagi seperti semula semua soketnya. Kita tunggu sampai bootingnya beres teman-teman. Kita lihat apakah masih terkunci akun Google-nya. Di sini setup aja ya, seperti pada umumnya setup biasa. Wih, mantap teman-teman. Sudah ada tombol lewati ya. Di sini sudah tidak terkunci lagi akun Google, teman-teman. Kita lanjut aja setup ke menu. Aduh. Mantap teman-teman, di sini sudah masuk menu ya. Kita coba cek versi buildnya. Versi buildnya MUI 11 dengan ekor 159 ya teman-teman. Mantap jiwa. Jadi untuk FRP ini teman-teman support ya, untuk versi MUI 9, 10, 11 atau 12. Untuk semua Huawei P30 Pro versi Android apapun dia support ya teman-teman. Mantap lah. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, untuk membantu saya menjadi Iron Man. Terima kasih.